Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitrani Dewi Zarka dengan NIM 811421639 akan memaparkan materi terkait hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dalam suatu negara, hukum nasional memiliki arti penting dalam konstelasi politik dunia saat ini, serta masyarakat internasional, sehingga akan menimbulkan persoalan mengenai bagaimanakah sebenarnya hubungan antara beragam hukum nasional tersebut dengan hukum internasional, serta kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis. Maka dapat dilihat dari sudut teori dan kebutuhan praktis mengenai hubungan ini, yakni hubungan hukum internasional dan hubungan hukum nasional. Ada dua pandangan tentang hukum internasional dalam teori, yakni pandangannya dinamakan voluntarisme, yakni berlakunya hukum internasional serta ada atau tidaknya hukum internasional ini didasarkan pada kemauan negara. Serta pandangan kedua, yakni objektivis, yakni menganggap berlakunya hukum internasional ini bukan dari atau lepas dari kemauan negara. Pada pandangan voluntaris, antara hukum internasional dan hukum nasional ini merupakan dua satuan perangkat yang hidup berdampingan dan terpisah. Sedangkan pada pandangan objektivis, antara hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Hubungan hierarki antara kedua perangkat hukum tersebut yakni baik merupakan perangkat hukum yang berdiri sendiri maupun yakni dua perangkat hukum yang pada hakikatnya yakni bagian serta satu keseluruhan tata hukum yang sama. Kemudian muncullah dua aliran atau sudut pandang yang bersumber dari dua teori tersebut, yakni aliran pertama yaitu aliran dualisme. Pada aliran ini sangat berpengaruh di Jerman serta Italia dengan tokohnya yakni Tiepolo yang sangat terkenal. Beliau merupakan seorang pemuka aliran positivisme yang berasal dari Jerman, serta Ancelotti yang juga merupakan pemuka aliran positivisme dari Italia. Menurut aliran dualisme, yang dimana bersumber dari teori daya ikat suatu hukum internasional yakni dari kemauan negara. Maka, hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Karena pemuka dari teori ini merupakan pemuka paham positivism, maka teori ini sangat menekankan pada unsur persetujuan dari negara-negara. Pandangan dualisme secara historis yakni cerminan spirit nasionalisme. Alasan-alasan yang bisa dikemukakan yakni yang pertama, hukum nasional dan hukum internasional memiliki sumber yang berbeda. Untuk hukum nasional, itu bersumber dari kemauan negara. Dan untuk hukum internasional, itu bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara. Subjek hukum nasional yang kedua itu ada subjek hukum nasional, yakni individu baik di hukum perdata maupun hukum publik. Sedangkan hukum internasional, subjeknya yakni negara serta beberapa entitas lainnya. Yang ketiga, sebagai tata hukum. Hukum nasional dan internasional menunjukkan juga perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti mahkamah internasional dan organ eksekutif tidak sama bentuknya seperti dalam hukum nasional. Contohnya sendiri ada di Indonesia, yakni yang menganut res politika, ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional. Dalam kenyataannya, ketentuan hukum nasional tetap berlaku secara efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Pada paham monisme, didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini, bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme. Mengenai masalah hukum, manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional? Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional,
Yang utama di sini sebenarnya adalah hukum nasional. Untuk paham yang ini merupakan paham disebut sebagai monisme dengan primat hukum nasional. Selanjutnya, paham lain berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama itu merupakan hukum internasional. Nah, untuk pandangan yang ini disebut sebagai paham monisme primat internasional dengan primat internasional. Menurut teori monisme, keduanya sangat mungkin terjadi. Yang dimana dalam pandangan monisme ini dengan primat hukum nasional, hukum internasional itu tidak lain merupakan lanjutan hukum nasional belaka atau tidak lain merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Yang aliran ini juga pernah berlaku di Jerman yang kemudian dikenal dengan mazhab Bonn. Tokohnya yaitu Max Wenzel. Perkembangan masyarakat internasional di era global saat ini memunculkan kelompok moderat dengan teori koordinasi. Mereka menganggap bahwa HI memiliki lapangan berbeda sebagaimana hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Hukum internasional dan hukum nasional tidak bisa dikatakan terdapat masalah keutamaan, masing-masing berlaku dalam areanya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman kelompok ini sebenarnya merupakan suatu modifikasi dari paham teori dualisme, yang dimana menurut Anzilotti ini bahwa hukum nasional ditujukan untuk ditaati, sedangkan hukum internasional ini dibentuk dengan dasar persetujuan yang dibuat antar negara yang ditujukan untuk dihormati. Sekian pemaparan materi terkait hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.